Budak dan derajat manusia. Mekah, di bawah terik siang, tidak hanya ramai oleh pedagang dan pasar yang curang, tetapi juga oleh suara manusia yang kehilangan haknya, bukan karena kesalahan, tetapi karena lahir di bawah nasib yang salah. Di kota ini, beberapa manusia dianggap lebih rendah daripada unta atau emas. Mereka adalah budak. Said berjalan melewati lorong sempit di sisi kota. Di sana, ia melihat seorang pemuda tersenyum saat menendang seorang budak laki-laki yang sedang membawa beban kayu. Budak itu menunduk, menahan rasa sakit, dan berlari lebih cepat agar tidak dimarahi lagi. Seorang anak kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun, mengintip dari celah tembok. Ia tahu, tangisan budak tidak pernah dianggap. Di rumah-rumah kaya, mereka bekerja tanpa jam istirahat yang jelas. Mereka makan sisa-sisa makanan, tidur di lantai yang dingin, dan sering menjadi objek hinaan. Di sisi lain, Salma sedang membawa air minum ke rumah tuannya. Di jalan, ia melihat seorang perempuan budak, berkulit gelap, wajah lelah, mata penuh luka emosional, sedang dipukul oleh tuannya karena menjatuhkan piring. "Kenapa kau tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan?" teriak tuan itu. Perempuan itu menunduk, suara serak karena menahan tangisan. Salma menatapnya, hatinya bergetar. Ia tahu betapa dunia ini tidak adil, seseorang lahir sebagai budak dan dipaksa tunduk seumur hidup, tanpa pilihan, tanpa suara. Di pasar, seorang pedagang budak mencoba menawar harga. Anak-anak, perempuan, bahkan orang tua dijual seperti ternak. Seorang pembeli dari suku besar menatap seorang pemuda muda dan berkata, "Berapa harga ini?" 100 dirham, jawab pedagang itu, sambil tersenyum sinis. Pembeli itu menawar, 80. "Tidak," kata pedagang, "ia masih muda dan kuat." Budak itu menunduk, wajahnya pucat. Ia tidak diberi suara dalam negosiasi. Tubuh dan nyawanya adalah barang. Ia belajar sejak kecil bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Zaid berdiri di tepi pasar, menyaksikan adegan itu. Ia merasa marah dan bingung, bagaimana manusia bisa berlaku begitu kejam terhadap sesama manusia. Ia teringat kata-kata Warakah, "Kesunyian hati orang baik adalah saksimu." Dan suatu hari, kesunyian itu akan berubah menjadi suara. Ia melihat seorang budak muda bernama Ishak, yang mencoba melindungi adik kecilnya dari pembeli. Ishak menatap Zaid dengan mata penuh harap, seolah meminta bantuan. Namun di dunia jahiliyah, bantuan tidak selalu datang. Di rumah seorang bangsawan, seorang perempuan budak sedang dipaksa menyulam kain yang mahal. Ia kelelahan, jarinya berdarah karena jarum. Tuan rumah datang dan menepuk punggungnya. "Kerjakan lebih cepat," katanya kasar. Perempuan itu menunduk, berusaha menahan rasa sakit. Ia tahu menolak berarti pukulan, mungkin bahkan hukuman yang lebih berat. Dunia ini mengajarkannya sejak kecil, hidup sebagai budak adalah hidup tanpa suara. Salma menatapnya dari balik pintu. Ia merasakan penderitaan perempuan itu seperti dirinya sendiri. Hatinya tercekik oleh ketidakadilan. Ia bertanya dalam hati, apakah Tuhan melihat ini? Apakah keadilan itu ada untuk mereka yang tak punya nama dan suara? Zaid mendekati seorang budak laki-laki yang sedang membersihkan kandang unta. Laki-laki itu terlihat lelah, wajahnya tertutup debu. "Kenapa kau tidak berhenti?" tanya Zaid. Budak itu menatapnya, mata kosong. "Jika aku berhenti, aku akan dipukuli. Jika aku bekerja, aku masih lapar. Aku tidak punya pilihan." Zaid merasa perih di dada. Ia menyadari bahwa dunia jahiliyah menempatkan manusia dalam hierarki yang tidak manusiawi. Yang kaya bisa memerintah, yang miskin bisa direndahkan, dan yang lahir sebagai budak hampir tidak punya harapan. Di pinggiran kota, Waraka duduk di atas bukit, menatap Mekah. Ia melihat manusia bekerja keras, tapi tidak bebas. Ia melihat pasar yang curang, orang-orang yang saling membunuh demi nama, dan manusia yang menjadi budak karena lahir di posisi yang salah. Ia menulis di lembaran kulitnya, dunia jahiliyah menilai manusia bukan dari hatinya, tetapi dari nasib yang diwariskan. Dan inilah tragedi terbesar, seorang manusia bisa kehilangan dirinya sebelum sempat mengerti siapa dirinya. Warakah tahu, dunia tidak akan berubah sendiri. Perubahan membutuhkan cahaya yang lebih besar, hukum yang adil, dan moral yang benar. Di malam hari, Salma duduk di dekat perapian. Ia memikirkan perempuan budak yang dilihatnya hari itu. Matanya merah karena menangis diam-diam. Ia tahu bahwa perempuan itu tidak bisa melawan. Ia juga tahu bahwa di dunia ini, orang-orang yang tidak punya suara seringkali menjadi korban paling menderita.
Jika ada Tuhan, bisik Salma, kasihanilah mereka. Dengarkan suara yang tak terdengar ini. Ia tidak sadar bahwa doanya adalah salah satu dari banyak doa sunyi yang sedang dikumpulkan di dunia jahiliyah, doa-doa yang suatu hari akan menjadi kekuatan perubahan. Ishak, budak muda yang ditemani Zaid, mencoba melarikan diri dari pasar malam. Ia ingin menemukan kebebasan, meski hanya untuk beberapa jam. Ia merangkak melalui lorong gelap, hati berdebar, takut tertangkap. Ia berpikir, jika aku bisa bebas, aku akan menatap langit dan berkata, aku manusia, bukan barang. Namun di dunia jahiliyah, kebebasan bukan hak, tetapi keberuntungan. Ishak tahu, kemungkinan besar ia akan kembali ke tuannya, dengan tubuh lelah dan harapan yang hampir mati. Di rumah bangsawan, Waraka diam-diam mengunjungi seorang budak tua yang sakit. Lelaki itu tidak punya keluarga, tidak punya hak, bahkan tidak punya nama yang diingat orang. Ia hanya menjadi milik orang lain. Waraka duduk di sampingnya, menatap wajah yang penuh luka itu. Aku tidak bisa mengubah dunia, bisiknya. Tapi aku bisa mendengarkanmu. Budak tua itu menatapnya dengan mata lelah. Untuk pertama kalinya, ia merasa manusia lain menganggapnya sebagai manusia. Ia tidak berbicara, ia hanya menangis. Tangisan itu bukan lemah, tetapi pengakuan akan martabat yang selama ini direnggut. Waraka tahu, kesunyian yang terdengar itu lebih kuat daripada ribuan kata. Keesokan harinya, Zaid dan Salma bertemu di pasar. Mereka melihat seorang perempuan budak membawa anak kecilnya yang sakit. Pembeli dari suku besar menertawakan mereka. Zaid merasakan darahnya mendidih. Apakah manusia bisa sekejam ini? Tanyanya pada Salma. Salma menggeleng. Mereka hidup begitu karena dunia ini mengajarkan mereka begitu. Tidak ada hukum, tidak ada moral, hanya kekuatan dan kepatuhan. Mereka berdua menyadari satu hal, dunia jahiliyah bukan hanya tentang berhala, pasar curang, atau perang suku. Dunia ini juga tentang manusia yang dipaksa menjadi barang, yang kehilangan derajatnya, yang kehilangan hak paling dasar, hak untuk hidup sebagai manusia. Di malam yang sunyi, Waraka duduk di bukitnya, menulis satu kalimat di kulit tua. Suatu hari, manusia yang diperlakukan seperti budak akan dihormati. Suatu hari, nama mereka akan didengar. Dan ketika cahaya itu datang, dunia akan berubah. Ia menatap langit, berharap doa-doa yang sunyi itu terdengar. Ia tahu, cahaya itu belum datang, tetapi benihnya sudah tertanam di hati manusia yang masih memiliki nurani. Zaid, Salma, dan Ishak, mereka adalah sebagian dari benih itu. Mereka telah melihat ketidakadilan, merasakan penderitaan, tetapi mereka juga mulai memahami satu hal, keberanian moral adalah awal dari perubahan, bahkan ketika dunia menolak memberi mereka haknya.